Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Sarah. Dia adalah sosok yang sederhana, penuh kasih sayang, dan selalu mendahulukan kebahagiaan orang lain. Sarah menikah dengan Ardi, seorang pria yang selalu tampak penuh perhatian dan kasih sayang. Mereka memiliki dua anak yang lucu, Anna dan Dika. Kehidupan mereka terlihat sempurna, dengan rumah kecil yang nyaman dan kebahagiaan yang tercermin di wajah mereka setiap hari. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Ardi mulai berubah. Tidak ada lagi senyum yang hangat seperti dulu, dan seringkali Sarah merasakan jarak yang semakin lebar antara mereka. Ardi sering pulang larut malam, dan ketika Sarah menanyakannya, ia hanya memberi alasan pekerjaan yang menumpuk. Meskipun merasa ada yang aneh, Sarah mencoba untuk tidak berpikir negatif. Dia percaya bahwa suaminya adalah pria yang bertanggung jawab dan baik. Namun, suatu hari, Sarah mendapat telepon yang mengubah hidupnya selamanya. Ponselnya berdering di tengah malam. Suara di ujung sana terdengar cemas dan panik. Itu adalah sahabat dekatnya, Rina, yang mengabarkan sesuatu yang tak pernah Sarah bayangkan sebelumnya. Sarah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku baru saja melihat Ardi. Dia sedang bersama seorang wanita lain. Di sebuah hotel, mereka sangat dekat. Jantung Sarah berdetak cepat. Darahnya terasa membeku. Apa yang baru saja didengarnya? Ardi, suaminya, yang selama ini dia percayai, ternyata telah mengkhianatinya. Langkah Sarah goyah. Ponselnya hampir terjatuh dari tangan. Semua kenangan indah bersama Ardi seperti berantakan dalam sekejap. Dia tidak bisa percaya. Ardi, yang selama ini menjadi ayah bagi anak-anak mereka, ternyata telah menorehkan luka yang sangat dalam di hati Sarah. Saat itu, semua pertanyaan dan kebingungannya berubah menjadi rasa sakit yang mencekam. Sarah tidak tahu harus berbuat apa. Akankah dia bertahan? Ataukah dia akan menyerah dan mengakhiri semuanya? Sarah mencoba untuk menenangkan dirinya. Dengan perasaan hancur, ia duduk termenung di ruang tamu, menatap foto keluarga yang dulu begitu berarti. Seolah-olah dunia runtuh di depannya. Anna dan Dika yang masih kecil, tak tahu apa yang sedang terjadi, bermain di ruang sebelah dengan riang, sementara Sarah tenggelam dalam kebingungannya. Hati yang selama ini penuh cinta, kini dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Malam itu, Sarah memutuskan untuk menghadapi Ardi. Ia tahu bahwa kebohongan ini harus berakhir, dan ia ingin mengetahui kebenarannya. Ardi pulang larut malam, seperti biasa. Matanya tampak lelah, dan senyumnya tak lagi tulus. Sarah bisa merasakan bahwa sesuatu sudah berubah, meskipun Ardi berusaha menutupi semuanya. Ardi, ada yang perlu kita bicarakan, kata Sarah dengan suara yang gemetar, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya tengah hancur. Ardi menatapnya, sedikit terkejut, tetapi tetap berusaha untuk tersenyum. Ada apa, sayang? Kenapa tiba-tiba serius begini? Sarah menghela napas, mencoba menguatkan dirinya. Aku tahu tentang wanita itu. Aku tahu kamu berselingkuh. Wajah Ardi langsung memucat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya terdiam, tampak canggung dan bersalah. Sarah merasakan hatinya semakin teriris dengan diamnya Ardi. Ia ingin tahu semua detailnya. Mengapa ini terjadi? Apa yang salah dalam hubungan mereka? Apa kamu benar-benar mencintaiku? Tanya Sarah dengan suara penuh kepedihan. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Apa kamu tak peduli dengan keluarga ini? Ardi terdiam lama, dan akhirnya ia berbicara dengan suara serak. Sarah, aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Aku salah, sangat salah, tapi itu sudah terjadi. Sarah merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Kata-kata Ardi bagai racun yang menyebar perlahan dalam tubuhnya. Ia merasa seolah hidupnya yang selama ini tampak indah, kini hanyalah sebuah kebohongan besar. Dengan hati yang penuh luka, Sarah memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi,
meninggalkan Ardi dengan kata-katanya yang ternganga. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Sesuatu yang lebih buruk akan terjadi, sesuatu yang akan merenggut lebih dari sekadar kepercayaan. Sarah tak menyadari bahwa ia baru saja memulai sebuah perjalanan yang akan mengakhiri segalanya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sarah tidak tahu harus kemana malam itu. Ia hanya berjalan tanpa tujuan, melangkah tanpa arah. Hatinya begitu hancur, setiap langkah terasa berat, dan pikiran-pikirannya berputar tak menentu. Di luar, malam begitu sunyi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar jelas. Ia akhirnya memilih untuk pergi ke taman kecil di ujung kota, tempat ia sering menghabiskan waktu bersama Ardi di masa-masa bahagia mereka. Tempat itu dulunya penuh dengan kenangan manis, senyum Ardi, tawa anak-anak mereka, kebersamaan yang menghangatkan hati. Namun malam itu, semuanya terasa seperti bayangan kelam yang mengganggu pikirannya. Di bangku taman yang kosong, Sarah duduk, menatap langit yang kelam. Pikirannya kembali teringat pada percakapan terakhirnya dengan Ardi. Semua kata-kata itu menghantui, terngiang-ngiang di telinganya. Aku salah, sangat salah. Tapi itu tidak cukup untuk mengobati luka hatinya. Tak ada penjelasan yang bisa menghapus rasa sakit itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan singkat dari Rina, sahabat terbaiknya. Sarah membuka pesan itu. Namun yang tertulis hanya satu kalimat pendek, membuatnya hampir tak bisa bernafas. Ardi, dia kecelakaan. Seperti disambar petir, Sarah segera berdiri. Rasanya dunia berputar begitu cepat. Dengan langkah terburu-buru, ia berlari menuju rumah sakit, seolah waktu melawan setiap detik yang berlalu. Pikirannya bercampur aduk, antara kebingungan, marah, dan takut. Apa yang terjadi? Kenapa kecelakaan? Tanyanya dalam hati, berlari tanpa henti. Setibanya di rumah sakit, suasana terasa asing dan menekan. Ia bergegas mencari ruang gawat darurat, di mana seorang perawat datang menghampirinya. Wajahnya tampak khawatir, tapi tak ada kata-kata yang bisa mengurangi ketakutan yang mulai merasuk. Ibu, suami Anda, kecelakaan cukup parah. Kami sudah berusaha, tapi... Sarah merasa tubuhnya seakan terhenti. Dunia seolah berhenti berputar. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang tak terkatakan. Tolong, saya ingin melihatnya, katanya terbata-bata. Perawat itu mengangguk perlahan, lalu memimpin Sarah ke ruang rumah sakit yang sudah penuh dengan mesin dan tabung oksigen. Di sana, terbaring tubuh Ardi yang tak bergerak. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini tampak pucat dan terluka parah. Sarah ingin berteriak, namun suara itu seperti tertahan di tenggorokannya. Air matanya jatuh begitu saja. Ia ingin mengabaikan semua yang telah terjadi, ingin kembali ke waktu ketika semuanya baik-baik saja, ketika Ardi adalah suaminya yang setia. Namun kenyataan itu begitu pahit. Ia melihat tubuh Ardi yang terbaring tak berdaya, dan rasa marah yang tadinya membara kini berbalut dengan rasa cemas dan rindu. Kenapa Ardi bisa terjebak dalam kemalangan ini? Mengapa dia harus mengakhiri segalanya dengan cara yang begitu tragis? Saat dokter mendekatinya, Sarah merasa dunia semakin gelap. Kami sudah berusaha, tapi suami Anda tidak dapat diselamatkan. Kata-kata itu menghantam dirinya seperti sebuah palu besar. Kakinya hampir tidak mampu menahan tubuhnya yang runtuh. Ardi telah pergi, dan Sarah merasa hancur. Namun ia juga merasa bingung. Bukankah ini adalah hasil dari kebohongan yang telah Ardi lakukan? Mengapa ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang bersama kepergian Ardi? Satu pertanyaan terus menggerogoti pikirannya. Apa yang akan ia lakukan sekarang, setelah segalanya berubah selamanya? Ardi telah tiada. Rasa sakit itu menyelimuti setiap sudut hati Sarah, membuatnya merasa seperti kehilangan segala-galanya. Tak ada lagi wajah suami yang penuh cinta. Tak ada lagi suara tawa anak-anak yang bahagia di rumah. Hanya kesunyian dan kekosongan yang mengisi hari-harinya. Di rumah yang dulu penuh kebahagiaan, kini hanya ada dinding-dinding yang bergema dengan kenangan pahit. Setelah pemakaman Ardi, hidup Sarah seperti berjalan dalam kabut tebal yang tak kunjung menghilang. Anna dan Dika,
yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, bertanya-tanya setiap hari mengapa ayah mereka tidak pulang. Sarah hanya bisa memeluk mereka erat, menenangkan diri sambil berusaha menjelaskan hal yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. "Ayah sedang tidur, sayang, tidur yang panjang," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, semakin lama, Sarah merasa bahwa hidupnya mulai berputar dalam lingkaran kesedihan yang tak berujung. Setiap kali dia melihat foto Ardi, kenangan indah yang dulunya terasa begitu berarti kini hanya mengingatkan pada pengkhianatan yang menyakitkan. Ketika ia mencoba untuk bergerak maju, bayang-bayang perselingkuhan Ardi menghantui setiap langkahnya. Di tengah kesedihannya, sebuah surat ditemukan, sebuah surat yang ditulis oleh Ardi sebelum kematiannya. Surat itu ditemukan di laci meja kerja Ardi, dalam sebuah amplop putih yang sudah sedikit lusuh. Sarah membuka surat itu dengan hati yang berat. Ternyata, Ardi telah menulis permintaan maaf yang mendalam, sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan secara langsung. "Sarah, aku tahu aku telah menghancurkan hatimu. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaikinya, atau apakah aku layak mendapat pengampunanmu. Aku jatuh dalam godaan yang seharusnya tak pernah terjadi. Aku menyesal, sangat menyesal, dan aku tahu ini adalah konsekuensi dari semua yang telah kulakukan. Aku berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku, meskipun aku tahu itu mungkin terlalu sulit." Air mata Sarah jatuh membaca setiap kata di surat itu. Ternyata, Ardi masih mencintainya, meski jauh di dalam dirinya telah memilih jalan yang salah. Tapi cinta itu tak lagi bisa menghapuskan luka yang teramat dalam. Ardi sudah pergi, dan kini hanya ada Sarah yang harus menanggung beban kehidupan yang berat sendirian. Hari-hari berlalu, dan Sarah berusaha untuk tetap bertahan. Anak-anak, meskipun masih kecil, memberi kekuatan yang tak terbayangkan. Namun dalam dirinya, rasa kehilangan yang mendalam terus membayangi. Tak ada lagi Ardi yang memeluknya setiap malam. Tak ada lagi canda tawa yang mengisi keheningan. Semua yang Sarah tahu kini hanyalah kenyataan pahit yang tak bisa diubah. Kepergian Ardi mengajarkan Sarah bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan bersama, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapinya ketika segala sesuatu runtuh. Perselingkuhan yang mengakhiri hidup Ardi membawa perubahan besar dalam hidup Sarah, mengajarinya untuk memaafkan, meskipun itu begitu sulit. Dan meskipun hidupnya tidak akan pernah sama lagi, Sarah berusaha untuk menemukan harapan baru, untuk dirinya, untuk anak-anaknya, dan untuk masa depan yang masih penuh dengan misteri.